Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini Jokastoy akan ngebahas ya teman-teman terkait Superman Henry Cavill dan Superman David Corenswet, di mana film Superman Legacy by James Gunn DC Universe akan rilis 11 Juli nanti 2025 tahun ini guys. Jadi di bulan yang sama ya, dengan Fantastic Four, Jurassic World, dan Superman. Jadi kayak digabung gitu nih, 3 judul jadi super fantastic gitu ya guys. Aku nggak tahu sih kalau yang digabung dengan Jurassic ya. Oke, di sini akan kita bahas lengkap ya terkait dua tokoh ini, pemeran yang selalu disanding-sandingkan dan dibanding-bandingkan antara Henry Cavill dan David Corenswet. Tapi sebelum itu, follow dulu akun TikTok, akun Instagram Jokastoy, dan join grup Telegram Jokastoy ya guys. Memang gak mudah ya teman-teman untuk menggantikan Superman versi Henry Cavill ini yang udah di-cast dengan sebegitu sempurna dan perfectnya oleh Warner Bros dan DC pada waktu itu di DC Extended Universe. Kayak mereka tuh udah nemuin the perfect dari Clark Kent versi Superman dan Clark Kent-nya di Henry Cavill. Pokoknya semuanya dapet ya teman-teman. Cuman ya itu, mereka tidak mengoptimalisasikan Henry Cavill yang berperan sebagai Superman ini di film-film DC Extended Universe. Jadi selama nge-hire Henry Cavill, dia cuman muncul di beberapa film aja ya teman-teman. Aduh, sayang banget ya. Padahal Henry Cavill sebagai Superman ini udah perfect banget waktu itu, sama seperti Chris Evans sebagai Steve Rogers maupun Robert Downey Jr. sebagai Tony Stark. Istilahnya mereka terlahir memang untuk memerankan karakter itu. They born to play that role. Jadi benar-benar susah sih untuk David Corenswet meyakinkan para fans dan orang-orang bahwa ia juga layak dan sudah bisa menggantikan Superman-nya Henry Cavill. Perdebatan begitu banyak ya teman-teman terkait Superman Legacy by David Corenswet ini, terkait dengan CGI-nya yang sempat viral kemarin karena matanya jereng gitu sampai dibawa dan dibully terus, padahal itu hanyalah footage sepersekian detik aja dengan kualitas yang sangat rendah. Jadi orang-orang udah banyak gaslight gitu ya guys, dan juga nge-backlash, pokoknya nge-hate comment. Semoga teman-teman tidak termasuk orang-orang seperti itu, karena kita harus nonton dulu filmnya nanti. Nah ketika sudah nonton filmnya baru bisa dikomentari ya guys, karena biar lebih fair. Superman ini kan adalah salah satu karakter superhero paling ikonik dalam sejarah, dengan beberapa aktor yang pernah memerankannya. Dan dua di antaranya yang paling menonjol di era sekarang ini yang sering dibandingkan ialah Henry Cavill memerankan Superman dalam film Man of Steel 2013 dan David Corenswet yang akan memerankan Superman di film Superman 2025 atau Superman Legacy atau Superman DCU ya guys. Keduanya memiliki interpretasi yang berbeda terhadap karakter ini, mencerminkan perbedaan versi kreatif dari para showrunner, director yang megang proyek perfilman itu guys. Jadi memang mungkin dua orang ini memerankan karakter yang sama, Superman Clark Kent, tetapi tentu dengan versi masing-masing yang berbeda. Kita bandingkan ya teman-teman antar Superman Henry Cavill dan David Corenswet ini apa nih perbedaannya. Pertama kita bandingkan dari penampilan dan fisik guys. Henry Cavill memiliki tubuh yang sangat atletis dengan otot yang besar, memberikan kesan Superman yang lebih god, dewa, kuat seperti yang digambarkan dalam komik-komik DC. Tingginya 185 cm dengan struktur wajah yang tegas, dagunya juga dan ekspresinya itu benar-benar serius ya. Wise atau wibawanya dapat banget. Rambut Henry Cavill juga dalam perannya sebagai Superman disisir rapi tanpa terlalu banyak ikonik seperti curly di dahi gitu ya guys. Kostum yang dikenakan Henry Cavill dalam DCEU cenderung lebih gelap dengan bahan bertekstur yang memberikan kesan lebih modern, futuristik dan realistis. Nah kalau versi David Corenswet nih teman-teman, dari segi penampilan dan fisik, David Corenswet ini tingginya lebih lagi daripada Henry Cavill ya. Tingginya itu 193 cm, tercatat sebagai pemeran Superman paling tinggi David Corenswet ini. Tubuhnya juga sama ya, sudah di training nih oleh Warner Bros untuk memerankan karakter Superman ini ya. Namun tidak sebesar Henry Cavill ya guys ya, karena ini lebih ke Christopher Reeve version Superman klasik sih kalau aku lihatnya. Untuk wajah David Corenswet ini lebih lembut dengan fitur klasik yang mencerminkan Superman versi Silver Age, memberikan kesan yang lebih ramah dan optimis. Jadi kalau wajahnya Henry Cavill itu dia lebih tegas gitu ya guys. Rambutnya juga terlihat lebih klasik dengan curly atau gelombang di depan dahi itu ya guys. Jadi khas Superman lah, dibuat oleh si James Gunn ini. Kostumnya di Superman 2025 ini juga memakai celana merah di luar sesuai dengan klasik komiknya, dengan tekstur bahan kostum yang tidak spandek atau nempel ke kulit gitu. Jadi terkesan kayak kebesaran gitu bajunya, dan jauh berbeda dengan versi Superman Henry Cavill. Kemudian karakteristik dan gaya akting
actingnya, Henry Cavill ini di versi Superman Zack Snyder memiliki karakter yang lebih serius dan terkadang melankolis gitu guys. Superman-nya juga mengalami banyak konflik batin, termasuk tentang identitasnya sebagai manusia atau alien, serta tanggung jawabnya terhadap keamanan di planet bumi. Dalam film Man of Steel dan Batman vs Superman, karakter Superman lebih banyak diwarnai oleh ketidakpastian dan tekanan akan dunia terhadap eksistensinya. Jadi kalau karakter Superman versi Henry Cavill ini lebih kelihatan sisi manusianya gitu ya guys, walaupun dia seorang superhuman alien gitu. Tetapi kalau versi David Corenswet kemungkinan nih ya, diperkirakan nanti dia akan memerankan versi Superman ini akan lebih optimis, penuh harapan, dan mencerminkan nilai-nilai klasik karakter ini sesuai visi James Gunn dan Peter Safran di DC Universe yang baru. Aku nggak bisa komentar banyak sih tentang karakteristik dan gaya aktingnya si David Corenswet sebelum aku bisa nonton filmnya dahulu ya teman-teman. Tetapi berdasarkan arahan James Gunn, Superman kali ini akan lebih mencerminkan karakter yang berjuang untuk keseimbangan antar kehidupan sebagai pahlawan, sebagai manusia, dan bagaimana Superman ini menolong rakyat sipil, civilian, masyarakat, dan lebih dekat ke halayak ramai. Jadi permasalahan yang akan diselesaikan itu yang memang for people ya guys ya, untuk orang-orang. Dan juga untuk versi Clark Kent-nya kemungkinan akan diperankan nih lebih lugu, ceria, dan lebih banyak humor, serta dinamika yang ringan, serta dinamika antara setiap tokoh yang menjadi teman-temannya Clark Kent. Mungkin aja sih berdasarkan wawancara James Gunn itu, versi Superman David Corenswet ini pokoknya adalah versi Superman yang gak pernah kita lihat ya guys. Terkhusus yang masih terbayang-bayang dengan Superman versi Henry Cavill. Kayaknya memang susah banget ya orang-orang untuk move on ya, sampai bisa rilis film DC Superman ini by David Corenswet. Semoga aja filmnya nggak flop ya guys, dan bisa membuktikan bahwa David Corenswet layak menggantikan Henry Cavill sebagai Superman DC Universe. Kemudian dari segi kostum dan estetika visual, Henry Cavill kostumnya di Man of Steel itu biru dan merahnya redup gelap dan tidak pakai kolor di luar ya, atau celana dalam di luar. Jubahnya panjang dan lebih dramatis, sering dikombinasikan dengan efek visual, membuat jubahnya itu seperti berangin dan terkesan maha kuat. Desain kostumnya itu lebih modern, bertekstur, berbasis alien banget, dan futuristik. Sedangkan versi kostum David Corenswet ini aku kurang suka ya teman-teman, karena pakai celana dalam di luar gitu. Karena aku bukan fan superhero yang pakai kostum celana di luar, kayak aneh aja. Tapi ya sudahlah, aku akan memberikan kesempatan terlebih dahulu ya guys, karena kostum di Superman ini nanti akan lebih versi klasik lah, dengan warna yang biru dan merah yang cerah. Celana merahnya juga cerah banget ya. Dan tekstur dari kostum itu nggak terlalu bertekstur, tidak seperti versi kostum Superman Henry Cavill. Tetapi aku yakin banget sih, mungkin James Gunn menyembunyikan versi kostum Superman yang aslinya nanti di film. Nah mungkin ini awal-awal di setengah jam pertama kita akan melihat kostum klasik David Corenswet Superman ini ditunjukkan. Nah bisa aja pertengahan menuju final act, climax, final battle, ia akan berubah ya kostumnya yang versi alien atau versi tempat homeworld dari Superman itu sendiri. Semoga aja kita dapat dua versi kostum ya gengs. Oke, kemudian dari segi point of view penerimaan dan ekspektasi para fans terkait Superman ini. Nah dari segi ini Henry Cavill tentu diterima baik oleh sebagian besar penggemar, terutama karena dedikasi Henry Cavill memerankan karakter Superman. Henry Cavill mengungkapkan dia tuh kayak baca komik DC semua Superman ya teman-teman, agar ia bisa mendalami karakter Clark Kent ini. Jadi memang effortnya keren banget. Bagaimana dia workout untuk membangun badannya dan nge-build muscle-nya, itu benar-benar beyond everything banget effortnya guys. Dan menjadi salah satu Superman paling favorit di era saat ini oleh para DC fans maupun Marvel fans juga, karena yang nonton film-film DC itu juga orang-orang yang fans Marvel ya. Banyak banget yang menyayangkan bahwa Superman versi Henry Cavill ini gak diberikan kesempatan oleh Warner Bros dan DC untuk dapat film solo keduanya ya. Setelah Man of Steel 2013 itu kayak gila banget ya guys, udah dapat yang perfect cast, sempurna banget, tapi nggak dioptimalin. Coba aja di Marvel atau MCU, pasti udah dioptimalkan banget. Karena kemunculan kedua dari si Superman Henry Cavill hanya di Justice League dan Batman vs Superman. Itu pun bukan solo movie dia ya, karena kan berbagi screen time dengan hero lain. Kayak mereka ini aneh banget gitu ya, menyia-nyiakan
Bahkan kemunculan Superman Henry Cavill di post credit scene Black Adam Rock Dwayne Johnson ini juga percuma banget dan sia-sia aja ya guys, karena itu adalah kemunculan terakhir Henry Cavill sampai akhirnya James Gunn memutuskan untuk nge-cut semua cerita DC Extended Universe dan full recast semua pemerannya. Nah, kalau untuk penerimaan dan point of view ekspektasi para fans terkait Superman David Corenswet ini belum muncul secara resmi sih, karena memang kan filmnya juga belum rilis. Tapi kalau aku sering baca di kolom komentar para netizen di X, di Instagram, sebagian mendukung David Corenswet, namun sebagian ini nge-hate David Corenswet karena dinilai tidak cukup baik atau tidak cukup mirip bisa memerankan Superman versi Henry Cavill. Tetapi banyak juga kok yang berharap David Corenswet bisa membawa Superman ke arah yang lebih positif, memperbaiki semesta DC yang udah hancur seperti versi Christopher Reeve. Walaupun sekarang masih banyak ya spekulasi tentang bagaimana penampilan David Corenswet nanti di film Superman, kita lihat aja. Jadi kesimpulannya ya, baik mau Henry Cavill maupun David Corenswet ini memiliki pendekatan dan memiliki versi yang berbeda dalam memerankan Superman. Henry Cavill menghadirkan Superman yang lebih serius, bijaksana, penuh konflik emosional, sementara mungkin nanti Corenswet diharapkan menghadirkan Superman yang lebih ringan, klasik, dan juga dapat diterima oleh masyarakat. Tapi ya balik lagi ya guys, pilihan suka nggak suka itu kan subjektif banget. Kalian suka Henry Cavill dan nggak suka David Corenswet, oke-oke aja. Atau kalian suka David Corenswet dan nggak suka Henry Cavill, juga oke-oke aja. Karena preferensi masing-masing penggemar itu berbeda. Nah, bagaimana nih menurut teman-teman semuanya? Siapa yang teman-teman lebih sukai memerankan Superman Clark Kent ini? Henry Cavill or David Corenswet? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Untuk saat ini aku masih tetap memegang Superman Henry Cavill. Tapi nanti setelah 11 Juli setelah nonton di bioskop film si Superman David Corenswet ini, nah baru aku bisa menentukan aku pilih yang mana, Henry Cavill or David Corenswet. Karena masing-masing harus dinilai secara adil dan fair guys. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku terkait perbandingan dan perbedaan Superman versi Henry Cavill dan David Corenswet. Rayakan ya bulan Juli nanti di bioskop, nonton Superman, nonton Jurassic World, nonton Fantastic Four. Oke guys, itu dia ya video penjelasan dari aku. Semoga bisa menghibur dan menambah informasi teman-teman semua. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Bye bye and see you next time.